Pada mulanya, bawang daun tumbuh secara liar. Kemudian, secara berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, dibudidayakan sebagai bahan sayuran dan bahan obat. Namun, kapan bawang daun tersebut mulai dibudidayakan memang tidak ada kejelasan yang pasti. Dalam perkembangan selanjutnya, bawang daun tersebar luas ke berbagai daerah, baik yang beriklim tropis maupun subtropis, termasuk di Indonesia. Benih daun bawang. Benih daun bawang dapat berasal dari biji atau dari tunas anakan, atau stek tunas. Tunas anakan diperoleh dengan cara memisahkan anakan yang sehat dan bagus pertumbuhannya dari induknya. Benih bawang yang berasal dari biji mempunyai kelemahan, yaitu waktu panen yang lebih lama dibandingkan dengan benih yang berasal dari tunas anakan. Penyiapan lahan dan penanaman. Lahan dicangkul dengan kedalaman 30–40 cm, kemudian ditambahkan pupuk kandang. Hal ini dilakukan karena bawang daun menghendaki tanah yang gembur untuk pertumbuhannya. Kemudian siapkan bedengan dengan lebar 1–1,2 meter dengan panjang sesuai dengan kondisi lahan. Parit antar bedengan dibuat dengan kedalaman 30 cm dan lebar 30 cm. Pembuatan parit sangat diperlukan agar drainase lancar karena daun bawang tidak menyukai adanya genangan air. Jarak tanam yang digunakan 20 cm x 25 cm, 25 cm x 25 cm, atau 20 cm x 30 cm. Penanaman dilakukan dengan cara membuat lubang tanam kecil dan bibit atau tunas anakan ditanam dengan posisi tegak lurus dan ditimbun dengan tanah kembali dan disiram. Persemaian daun bawang. Bibit dari stek tunas dapat langsung ditanam di lapangan dengan terlebih dahulu mengurangi perakarannya untuk mengurangi penguapan. Benih dari biji harus disemai dahulu sebelum ditanam di lapangan. Media semai berupa campuran pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1:1 yang telah digemburkan. Biji disebar secara merata kemudian ditutup dengan lapisan tanah tipis dengan ketebalan 0,5–1 cm dan disiram secukupnya. Kemudian bibit siap dipindahkan ke lapangan bila telah mempunyai 2–3 helai daun. Pemeliharaan. Penyiangan terhadap gulma dapat dilakukan bersamaan dengan pendangiran untuk mengemburkan tanah yang mungkin mengalami pemadatan. Selain itu, diperlukan penimbunan pada pangkal batang. Langkah ini diperlukan untuk mendapatkan warna putih pada batang semu bawang daun. Bawang daun berkualitas mempunyai batang semu yang berwarna putih dengan panjang kurang lebih sepertiga keseluruhan tanaman. Batang semu yang berwarna putih rasanya lebih enak, sedangkan yang berwarna hijau lebih liat sehingga kurang disukai. Penimbunan batang sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk menghindari pembusukan batang dan daun terutama saat tanaman masih muda. Penyiraman harus dilakukan terutama bila bawang daun ditanam pada musim kemarau, sedangkan apabila ditanam di musim penghujan, drainase harus diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi genangan air di lahan. Pemupukan terdiri dari pupuk kandang yang diberikan pada saat pengolahan tanah dengan dosis 10–15 ton per hektar. Pupuk lain yang diperlukan adalah pupuk urea 200 kg per hektar yang diberikan 2 kali, yaitu pada saat tanaman berumur 21 hari, setengah dosis, dan sisanya pada saat tanaman berumur 42 hari. Pupuk SP36 dan KCL juga diberikan 2 kali seperti pupuk urea, dengan dosis pemupukan pertama SP36 sebanyak 50 kg dan KCL 50 kg, dan pemupukan kedua SP36 sebanyak 50 kg dan KCL sebanyak 25 kg. Pemupukan dilakukan dengan membuat larikan kurang lebih 5 cm di kiri dan kanan batang, dan menaburkan pupuk pada larikan tersebut dan menimbunnya kembali dengan tanah. Organisme pengganggu.
Hama yang banyak ditemukan di pertanaman daun bawang antara lain adalah Agrotis sp, yaitu menyebabkan batang terpotong dan putus sehingga tanaman mati. Spodoptera exigua atau ulat bawang yang memakan daun bawang. Dan Thrips tabaci yang menghisap cairan daun. Pengendalian ulat bawang secara mekanis dapat dilakukan dengan mengumpulkan kelompok telur dan memusnahkannya. Pengendalian dengan pestisida harus dilakukan dengan benar, baik pemilihan jenis, dosis, volume semprot, cara aplikasi, interval, maupun waktu aplikasi. Manfaat daun bawang. Aroma dan rasanya yang khas membuat sayuran ini banyak digunakan sebagai campuran masakan. Berikut macam kandungan gizi dan manfaat daun bawang bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, daun bawang merupakan sumber vitamin A, K, dan E, karotin, santin, serta kaya akan antioksidan dan mineral yang sangat baik untuk tubuh. Yang kedua, daun bawang memiliki kalori yang rendah dan batangnya mengandung serat larut dan tidak larut. Yang ketiga, bagian yang berwarna hijau pada daun bawang mengandung asam folat yang sangat berguna bagi wanita yang sedang hamil. Yang keempat, bila daun bawang dipotong atau dimemarkan, akan menghasilkan senyawa yang berupa alisin. Alisin adalah zat yang dapat menurunkan kolesterol, serta berperan sebagai antibakteri, antivirus, anti jamur, dan dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kelima, daun bawang mengandung vitamin C yang cukup tinggi yang berguna untuk menjaga tubuh dari infeksi dan efek radikal bebas. Yang keenam, daun bawang dapat menurunkan tingkat gula darah. Daun sakti yang satu ini juga bisa membantu pencernaan tubuh. Yang terakhir, untuk Anda yang sedang mengalami gejala flu, daun bawang bisa membantu menyembuhkan. Daun bawang juga memperlancar sirkulasi darah. Thank you Indonesia.